Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Maulidiah dengan NIM 490, Amalia Nur Safitri dengan NIM 511, Cece Mila Veronica dengan NIM 588, Haryanti Aryasta dengan NIM 611, dan Melinda Yukartika Sari dengan NIM 615 akan mempresentasikan mengenai studi kasus First Share Company. Berikut penjelasan dari kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rizky Maulidia dengan NIM 2018-310-490 yang akan menjelaskan slide yang pertama, yaitu tentang apa itu Fair Share Company secara singkat, yaitu suatu perusahaan penghasil industri kemasan yang ternama di suatu negara besar di dunia, yaitu di Amerika Serikat. Perusahaan ini terbagi dalam dua bagian utama di setiap bisnisnya, yaitu ada bagian manufaktur dan bagian penjualan. Perusahaan ini juga terdiri dari beberapa divisi utama, yang mana yang satu terbesar adalah divisi aluminium cat yang merupakan divisi penyumbang pertumbuhan penjualan terbesar dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide tentang latar belakang Fair Share Company. Secara tradisional, tempat minuman terdiri dari beberapa bahan baku sebagai berikut: aluminium baja, gelas, fiber foil atau campuran kertas dan logam, ataupun plastik. Pada awalnya, industri tempat minuman logam terdiri dari lebih dari 100 perusahaan yang memproduksi kaleng-kaleng minuman dan baja berlapis timah. Perusahaan independen yang membeli tempat minuman terutama adalah perusahaan waralaba, Coca-Cola, dan Pepsi-Cola, yang mewakili para pembuat botol dalam negosiasi dengan perusahaan-perusahaan peti kemas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Nur Safitri, NIM 2018-310511. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, selanjutnya ada pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban Fair Share Company adalah organisasi yang dipimpin oleh manajer pertanggungjawaban terhadap aktivitas yang dilakukan. Pusat pendapatan adalah unit-unit pemasaran atau penjualan yang tidak bertanggung jawab atas harga pokok barang yang mereka pasarkan. Pusat beban atau biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang inputnya diukur secara moneter namun outputnya tidak. Ada dua jenis pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Baik, selanjutnya ada anggaran Purchase Company. Anggaran ini adalah anggaran yang menjadi dasar bagian manufaktur. Bagian manufaktur membuat anggaran untuk divisinya berdasarkan pendapatan, laba, dan lain sebagainya yang telah dibuat oleh bagian penjualan atau staf riset perusahaan. Anggaran untuk tahun depan dimulai disusun pada bulan Mei oleh divisi penjualan. Masing-masing kepala divisi dalam bagian penjualan menyusun laporan mengenai data-data seperti prediksi, data-data penjualan, pendapatan, dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah proses bagaimana anggaran manufaktur ini disetujui di tingkat Board of Director. Jadi setelah mendapat persetujuan di tingkat level divisi dan level perusahaan, keseluruhan dari anggaran penjualan tadi dipecah menjadi anggaran penjualan untuk setiap pabrik dan kemudian dipecah kembali sesuai dengan pabrik tempat barang jadi akan dikirim. Kemudian di tingkat pabrik anggaran penjualan dikategorisasikan menurut harga, volume, dan penggunaan air. Kemudian setelah angka penjualan ini diestimasikan, setiap pabrik menganggarkan gross profit, pengeluaran tetap, dan free tax income. Di sini manajer pabrik bertanggung jawab penuh untuk profit dari anggaran meskipun penjualan sebenarnya itu jatuh dari level proyeksi sebelumnya. Kemudian di departemen pabrik bagian industrial engineering ini mereka mengembangkan standar biaya, target pengurangan biaya, anggaran kinerja untuk setiap departemen operasinya. Kemudian pusat biaya di antara pabrik itu termasuk pengurangan biaya anggaran, kemudian tunjangan untuk varian yang tidak menguntungkan, dan biaya tetap seperti tenaga pemeliharaan. Kemudian sebelum anggaran pabrik ini diserahkan ke control staff dari head office akan mengunjungi setiap pabrik. Ini merupakan kesempatan untuk manajer pabrik menjelaskan mengenai situasi mereka dibandingkan mereka ketika mereka menjelaskan langsung ke corporate management. Di sini mereka bisa menjelaskan secara lebih baik.
Kemudian pada tanggal 1 September atau sebelumnya, anggaran pabrik akan diserahkan lagi ke Division Head Office, di mana nantinya akan dikonsolidasi dan diberikan ke Divisional General Manager untuk direview. Semisal anggaran tidak sesuai ekspektasi manajemen, maka manajer pabrik akan diminta untuk mencari penghematan tambahan. Tapi kalau divisional manager ini tidak puas dengan anggaran, maka anggaran itu akan dikirimkan ke CEO. Di mana nantinya CEO ini diantara akan menyetujuinya atau meminta untuk memodifikasi tertentu. Kemudian anggaran konsolidasi yang akhirnya akan diserahkan untuk meminta persetujuan pada tingkat board of office di bulan Desember. Nah, ketika anggaran ini sudah disetujui, akan sangat sulit untuk dirubah. Masalah yang akan terjadi nantinya, misalkan antara penjualan dan produksi di setiap pabrik diharapkan untuk dipecah oleh orang-orang yang berada di sana. Contohnya, ada customer yang meminta pesanan yang buru-buru yang akibatnya mengganggu produksi, maka ini merupakan tanggung jawab dari sales manager untuk mendapatkan produk tersebut untuk customernya. Jika sales manager ini bertekad bahwa mereka harus mengirim produk itu segera, maka itulah yang harus dilakukan. Nah, di sini customer merupakan perhatian utama dari Freshers Company. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ariyanti Aryesta Pramesti dengan NIM 2018-310611. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi. Hari kerja kedua setelah penutupan setiap bulan, pabrik mengirim lembar analisis varians melalui fax, yang dimana esoknya didistribusikan ke manajemen. Nah, di sini manajemen pabrik diharapkan tidak menunggu sampai laporan tersebut disiapkan untuk menentukan varians mana yang tidak menguntungkan. Tetapi manajer pabrik di sini diharap waspada pada varians yang tidak menguntungkan dan mengambil tindakan korektif sehari-hari. Kemudian hari kerja keempat setelah penutupan setiap bulan, pabrik menyerahkan laporan hasil anggaran dan aktual. Di sini manajemen perusahaan meninjau varian yang melebihi anggaran. Fokusnya pada penjualan bersih, termasuk harga, gross margin, dan biaya standar manufacturing. Kemudian laporan ini dikonsolidasi untuk setiap divisi dan untuk keseluruhan perusahaan, yang kemudian didistribusikan pada keesokan harinya. Nah, biaya yang telah fix ini diperiksa untuk melihat apakah pabrik telah menjalankan program dengan sesuai atau dengan baik, dan apakah sudah memenuhi biaya anggaran, dan juga bagaimana hasilnya, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya, seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melinda Ayu Kartikasari dengan NIM 2018-310615. Di sini saya akan menjelaskan mengenai insentif manajemen. Pada insentif manajemen ini, Departemen Penjualan memiliki tanggung jawab penuh atas harga, bauran penjualan, dan jadwal pengiriman. Sedangkan manajer pabrik memiliki tanggung jawab atas operasi pabrik dan keuntungan pabrik. Ada 3 cara bagi manajer pabrik agar termotivasi untuk mencapai tujuan laba mereka. Cara yang pertama yaitu hanya manajer yang cakap yang dipromosikan, dengan kinerja laba menjadi faktor utama dalam menentukan kapabilitas. Cara yang kedua, paket kompensasi manajer pabrik dikaitkan dengan pencapaian anggaran laba. Dan cara yang ketiga, setiap bulan sebuah bagan disusun yang menunjukkan efisiensi manufaktur menurut pabrik dan divisi. Pada grafik efisiensi komparatif ini dipublikasikan secara luas oleh sebagian besar manajer pabrik, meskipun terdapat ketidakadilan yang melekat dalam membandingkan pabrik yang menghasilkan produk berbeda yang membutuhkan waktu penyiapan yang berbeda. Beberapa pabrik menjalankan kompetisi internal antara lini produksi dan departemen untuk mengurangi item biaya tertentu, serta memberi penghargaan kepada kepala departemen dan mandor untuk pencapaian mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.